Bab 84. Diunggah oleh Baca Suara. Arthur Lewin's Point of View. Akhirnya, kami memiliki sedikit privasi untuk berkomunikasi secara damai, sebuah suara terdengar di telingaku. Begitu ia berbicara, ruang di sekitar kami mulai melengkung. Gemetar Sylvie menjadi begitu parah sehingga aku tidak bisa membiarkannya bertengger di kepalaku dan harus memegangnya erat-erat di lenganku. Tiba-tiba, di tengah kekacauan yang terbentuk di sekitar kami berada di sebuah ruangan putih kosong. Saya menatap dengan bodoh di sekeliling saya tetapi tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkan kebingungan saya. Tanpa bisa mengumpulkan suara untuk mengutuk karena terkejut, aku hanya menunggu. Di kubus putih ini, hanya aku, Sylvie yang bergetar, dan sumber dari sepasang mata berbintik yang terlalu familiar. Pada saat mata saya dapat menyesuaikan diri dengan kecerahan yang tiba-tiba, saya dapat melihat kucing itu menarik napas dalam-dalam. Apakah itu hanya mendesah padaku? Ketika saya terus berlutut sambil memegangi ikatan saya, kucing yang saya lihat di Winsome Potion dan Elixir mulai menggelengkan kepalanya kepada saya setelah beberapa saat. Itu benar-benar kucing yang sama yang saya lihat saat itu. Kucing yang mencolok mata itu duduk dengan tenang, ekornya berayun menghipnotis ketika matanya terkunci pada saya. Ketika tatapan kucing itu semakin dalam ke arahku, aku mulai merasa seperti semacam bahan mentah yang dinilai oleh pedagang veteran yang memutuskan apakah akan membeli aku atau tidak. Aku tersentak dari linglung dan mulai mencari pria tua itu untuk muncul. Ketika saya hendak mengatakan sesuatu dengan keras, kucing itu mulai bersinar dalam cahaya putih keemasan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Iklan. Terganggu, aku hanya tutup mulut dan menunggu kejutan berakhir. Untuk beberapa alasan, saya merasa seperti apapun yang saya lakukan pada saat ini, saya tidak bisa menghentikan apapun yang akan terjadi. Itu adalah reaksi naluriah yang karena alasan tertentu aku tidak bisa mengabaikannya. Sementara aura dan sikap kucing ini berat dan menindas, saya tahu itu tidak ingin menyakiti saya, kalau tidak, aku sudah mati. Cahaya putih keemasan mulai berubah bentuk dan membesar, berubah dari bentuk kucing menjadi manusia. Seolah terbuat dari kaca, cahaya berbentuk manusia yang berkilau pecah menjadi serpihan cahaya, mengungkapkan seseorang yang tidak bisa kukenal. Salam, aku pergi oleh Winsome, lelaki itu mendengus. Pria yang telah berubah dari kucing berbicara dengan keanggunan yang cocok dengan penampilannya. Di atas wajahnya yang terpahat adalah ranjang rambut pirang platinum pendek yang tersapu rapi ke samping. Matanya yang dalam, yang tidak berubah sejak dia masih kucing, hampir tampak menyentuh alisnya yang berkerut secara permanen. Ada perasaan bangsawan dalam tatapannya saat dia terus mengunci saya. Meskipun tidak kekar atau berotot, pundaknya yang persegi, di bawah seragam militer seperti yang ia sulap setelah bertransformasi, memberi tahu saya bahwa ia adalah seorang pejuang. Seorang pejuang seperti saya. Bibir tipisnya menegang saat dia menghela nafas ketidaksetujuan melalui hidungnya yang tajam. Mengintip Sylvie dan aku, dia berbicara lagi. Aku merasa formulir ini akan lebih cocok untuk percakapan kita, pria itu mengumumkan tanpa basa-basi. Saya membuka mulut untuk mengatakan sesuatu tetapi saya menahan diri. Jika dia baru saja mengungkapkan dia adalah Winsome, lalu bagaimana dengan orang tua yang mencuri uang saya? Apakah pria yang semula kupikir adalah pemilik toko ramuan itu hanya anggapan salahku sendiri? Lalu siapa orang tua itu? Pelayan Winsome. Sambil menenangkan diri, aku mengecewakan Sylvie dan berdiri. Saya membersihkan pakaian saya dan menjawab, sebelumnya, kita lanjutkan, saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal. Petik 2. Winsome memiringkan kepalanya ke samping, terlempar oleh nadaku yang tajam dan tajam. Karena kamu memikatku di sini karena suatu alasan dan dengan Tesia sebagai umpan, apakah aman untuk menganggap bahwa dia baik-baik saja? Tanyaku, mengeluarkan bola marmer yang berkilauan dari cincin dimensionalku. Setelah terdiam beberapa saat, dia menjawab, mengangguk, ya, putri peri kecilmu baik-baik saja. Aku sudah mengambil tindakan pencegahan sebelum kamu pergi ke sini. Dia seharusnya memulihkan diri sampai tingkat tertentu dengan kakeknya kembali ke kerajaan peri. Di sisi lain, itu, Winsome menunjuk marmer di tanganku, adalah milikmu untuk disimpan. Petik 2. Giliranku untuk terkejut. Untuk saya bertanya. Ya, apakah kamu tahu betapa sulitnya mendapatkan mutiara eliksir dengan kualitas seperti itu? Namun itu sia-sia untuk kekasih kecilmu. Bahkan, itu terlalu kuat untuknya, itulah sebabnya aku harus membuang eliksir berharga lainnya untuk jauhkan tubuhnya dari. Yah, meledak. Dia menghela napas dalam-dalam lagi saat dia memandangku dengan arogansi seorang bangsawan yang mendiskusikan politik dengan seorang udik yang bodoh. Permisi, meledak. Aku tergagap, hendak membantah. Sambil mengambil beberapa langkah ke arahku, dia menyela, yah, kurasa tampaknya, dia akan sudah mati sekarang jadi itu tidak sia-sia. Namun, jangan berikan yang itu dan luangkan waktu untuk menyerap mutiara eliksir dengan ikatanmu. Ini akan sangat membantu dengan latihanmu. Petik 2. Sylvie memiringkan kepalanya dengan bingung sambil melihat ke lereng di tanganku. Menggigilnya sepertinya berhenti setelah Winsome mengendalikan tekanan yang dilepaskannya. Aku menggelengkan kepalaku karena ini. Bukankah seharusnya sopan santun untuk memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Siapa atau apa sebenarnya kamu? Mengapa kamu membawaku ke sini?
Sabar benar-benar bukan pakaianmu yang kuat, sekarang kan. Baiklah, jika aku memperkenalkan diriku dengan cara yang akan mudah bagimu untuk memahaminya akan terdengar sedikit seperti ini, aku berasal dari tanah Asura dan akulah yang oleh rasmu lebih rendah disebut, Dewa. Mata Winsome tetap tak tergoyahkan saat dia mengatakan ini. Dewa yang seharusnya memberkati tiga ras dengan artefak yang pada dasarnya memungkinkan mereka untuk akhirnya menggunakan sihir. Ya, dia mengangguk tidak sabar. Ingatlah bahwa apa yang akan saya beritahukan kepada Anda sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, dengan segala bentuk catatan atau akun yang telah dihancurkan atau mungkin tidak pernah ditulis di tempat pertama. Adalah kepentingan terbaik kami bahwa kami menyimpannya seperti ini cara. Tingkat pengetahuan yang kamu miliki terletak pada apa yang dikatakan mantan Raja Elf kepadamu. Dewa memberkati tiga ras dengan satu set artefak yang akhirnya memungkinkan generasi mendatang untuk mempelajari apa yang sekarang kamu sebut sihir. Itu hanya hasilnya tentang apa yang telah terjadi sebelumnya, sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di negeri ini. Winsome melanjutkan menceritakan dengan punggungnya yang tegak lurus, seperti sedang mengajar kelas. Saya tetap diam, membiarkan dia melanjutkan. Seperti yang baru-baru ini kamu temukan, ada benua lain di dunia ini. Satu-satunya tanah yang membentuk dua ujung dunia ini selalu ada dan telah dilindungi dan dijaga oleh kita. Kita Asura adalah dan telah diatur oleh sebuah doktrin, seorang bangsawan mewajibkan macam-macam jika Anda sederhananya, sejak awal keberadaan kita. Kita tidak boleh meletakkan tangan pada ras yang lebih rendah yang mendiami tanah di bawah ini, memastikan hanya untuk bertindak di saat salah satu dari dua benua jatuh tidak seimbang atau berada di ambang kepunahan. Dia menghela napas ketika dia berbalik ke arah kami. Itu, sampai kita mengetahui bahwa aturan suci ini telah dilanggar. Raut wajahku pasti membuat pikiranku menjauh karena Winsome menjawab, aku bisa membayangkan banyak pertanyaan yang mungkin kamu miliki, tetapi informasi yang aku bagikan kepadamu saat ini hanya apa yang perlu kamu ketahui pada saat ini. Kami punya waktu, meskipun tidak banyak, dan mengatakan terlalu banyak sekarang hanya akan mengganggu Anda. Petik 2. Tidak banyak waktu. Itu hanya akan mengganggu saya. Dia memberitahuku bahwa ini hanya membanjiri pikiranku dengan lebih banyak pertanyaan, tetapi aku hanya menarik napas dalam-dalam dan memberi isyarat agar dia melanjutkan sementara Sylvie terus melihat ke sana kemari di antara kami berdua dalam kebingungan. Dia membalas anggukan dan melanjutkan. Terlepas dari bagaimana Anda dapat menyebut kami sebagai dewa, kami jauh dari dewa. Atau lebih tepatnya, kami jauh lebih dekat dengan Anda daripada yang Anda pikirkan. Sebagian besar ekonomi di Dicaten dan Alakria awalnya ditiru setelah sistem tanah saya Epeotus, tanah Asura. Petik 2. Epeotus dan Alakria. Tentu saja, sementara Epeotus tidak hampir sama besar dengan salah satu dari benua permukaan, sebagian besar cara roda gigi masyarakat dapat dibandingkan. Epeotus pernah dibagi menjadi 3 faksi yang terdiri dari beberapa klan di masing-masing dari mereka. Mendidih turun sedikit, klan yang berkuasa dari masing-masing faksi memiliki nuansa sendiri dalam cita-cita, yang berkumpul dengan klan lain untuk bergabung dengan salah satu dari 3 faksi. Sementara cita-cita mungkin berbeda, setiap klan Asura masih tetap pada kredo terpenting yang kita tidak harus meletakkan tangan melawan ras yang lebih rendah. Namun, setelah Agrona, penerus klan Fritra, berkuasa, segalanya dengan cepat berubah. Petik 2. Nama Fritra berdering dalam pikiranku seperti guntur. Fritra bukan nama iblis bertanduk hitam tapi nama klannya. Seperti apa Agrona ini dan apa yang terjadi pada klan Fritra? Aku mencondongkan tubuh ke depan untuk mengantisipasi. Saya bisa mengatakan Winsome harus berhenti sebentar untuk mengumpulkan pikirannya. Klan Fritra selalu menjadi anomali. Ini paling sederhana untuk membayangkan mereka sebagai semacam ilmuwan. Sementara sihir bawaan mereka unik dan fleksibel, itu tidak pernah sekuat seni mana klan lainnya. Namun, ditambah dengan pikiran jenius mereka dan rasa penasaran yang tak terpuaskan, mereka selalu menjadi salah satu dari klan pusat. Petik 2. Jika mereka selalu menjadi salah satu klan yang lebih kuat, bagaimana bisa segalanya menjadi begitu berbeda begitu klan Fritra berkuasa? Saya bertanya. Klan yang kuat dan klan yang menjadi pemimpin faksi adalah dua hal yang berbeda. Sekali lagi, pikirkan klan Fritra sebagai ilmuwan, sebagai peneliti. Klan memiliki sedikit minat pada hal lain selain mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang penggunaan mana. Seperti penghuni Menara Gading, mereka adalah pencari pengetahuan terpencil yang hanya mengejar apa yang belum dapat mereka pahami. Kepala klan sebelumnya bahkan lebih giat dalam upayanya untuk mengatasi hal yang mustahil. Namun, Agrona, dia berbeda. Sementara karismatik dan cerdas, dia sombong dan haus kekuasaan. Dia percaya bahwa Asura tidak pernah dimaksudkan untuk mengawasi ras yang lebih rendah, tetapi lebih memerintah mereka sebagai dewa mereka, dia menjelaskan. Wajah Winsome menegang saat terus berbicara. Setelah Agrona mulai memimpin klan Fritra, bagaimanapun, kekuatan mereka tiba-tiba meningkat secara tidak wajar. Tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana Agrona dapat memajukan kekuatan mana klan Fritra dalam waktu yang singkat. Akhirnya, melalui kenaikan kekuatan mereka mampu mengumpulkan menaikkan lebih banyak klan untuk berbagi cita-citanya dan klan Fritra segera memimpin sebuah faksi setara dengan salah satu dari dua faksi lain yang ada. Baru setelah itu kami mengetahui bahwa Agrona dan beberapa klan Fritra lainnya diam-diam melakukan perjalanan ke benua Alakria. Sementara itu tidak dilarang bagi kita untuk pergi ke Dicaten atau Alakria selama kita menyembunyikannya.
Diri kita sendiri, gerakan dan perilaku mereka sangat mencurigakan. Setelah dua faksi lain mengetahui hal ini, mereka mengirim pengintai untuk mencari tahu apa yang sedang mereka lakukan. Aku bisa melihat buku-buku jari Winsome memutih oleh betapa kerasnya dia mengepalkan tinjunya. Agrona dan klan Fritra telah secara tidak manusiawi menyiksa ras yang lebih rendah dengan bereksperimen pada tubuh mereka untuk menemukan cara yang berbeda untuk meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Pemandangan dari masa laluku melintas di benakku saat ini. Ruang bawah tanah yang berbeda menjadi rusak, jejak setan bertanduk hitam yang terus muncul semua diklik bersama pada pernyataan terakhir Winsome. Menjadi jujur secara brutal, informasi ini mencerahkan dan sebagainya, tapi apa hubungannya ini denganku? Mengapa menceritakan semua ini padaku? Aku tidak bisa membayangkan apa yang bisa membuat dewa atau asura atau apapun yang aku keluarkan untuk mengungkapkan sesuatu sebagai sepenting ini. Petik 2. Kau benar, selain kemampuanmu sendiri, yang nyaris tidak diperhatikan oleh standar kita, seharusnya tidak ada alasan untuk memberitahumu semua ini. Satu-satunya alasan aku melakukannya adalah karena ikatanmu kepada kami, jawabnya, menunjuk ke bawah. Kiyu. Tanpa sadar aku melangkah di depan Sylvie untuk melindunginya. Kami telah mencari Lady Sylvia selama bertahun-tahun tanpa hasil, namun setelah akhirnya menemukan jejak mana, itu membuatku menemui seorang bocah lelaki dengan tanda tangan mana yang tepat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, setelah mengawasinya, dia di tangannya memegang dewa. Arthur, kamu saat ini terikat dengan anak perempuan satu-satunya tuanku, dan cucu dari tingkat kekuatan tertinggi di faksi utama Epeotus. Petik 2.